Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya bakalan bahas lagi tentang pengalaman saya terkena penyakit GERD, asam lambung, serta anxiety. Jadi, saya mau nyapa dulu teman-teman semuanya yang lagi berjuang menghadapi penyakit ini. Tetap semangat, tetap eh, berusaha, berdoa, pokoknya pasrahkan semua sama yang di atas. Jelas kita berusaha untuk menjadi sembuh, pokoknya semangat, jangan pernah menyerah lawan penyakit ini. Saya dulu seperti teman-teman juga bingung mau mau ngapain, nggak bisa, mau kerja nggak bisa, mau aktivitas nggak bisa, ya mau gimana, tenaga nggak ada, pikiran sudah kacau, jantung sudah mulai deg-degan atau ritme jantungnya udah kacau. Jadi penyakit ini bisa dibilang kayak apa ya, kayak simbiosis mutualisme. Jadi cemas, jadi cemas, terus ke asam lambung, asam lambung, cemas lagi, asam lambung lagi. Nah, seperti itu terus. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu kemarin saya sudah bahas yang 4, 5, 6-nya tentang konsumsi mutih, dan terakhir itu untuk manajemen pola pikir atau manajemen pikiran. Nah, untuk yang sekarang saya ingin membahas tentang eh, rutin kontrol atau check up ke dokter dan endoskopi lambung. Nah, untuk yang pertama yaitu rutin atau kontrol. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang sudah pernah kontrol atau ke dokter. Kenapa sih dok ini sakit saya seperti ini, saya sakit apa sebenarnya, terus sudah dicek beberapa kali, ternyata sudah didiagnosis, oh anda ternyata kena asam lambung, atau mungkin lambung anda sedang iritasi, atau mungkin ada sedikit luka di lambung. Ya penyebabnya banyak sih, mungkin dokter bilang seperti itu. Nah, rutin saja terus, rutin kontrol, rutin ke dokter sesuai sesuai jadwal sih. Seumpama dokter ngasih jadwalnya hari ini, ya hari ini harus kontrol. Pokoknya rutin, dikasih obat, kita minum juga rutin. Terus diimbangi juga konsep mutihnya itu. Nah, setelah makan mungkin minum obat, atau mungkin biasanya obat asam lambung kan biasanya dia sebelum makan kita minum obat. Obatnya itu ya obat itu dah, mungkin obat sirup dikasih atau obat tablet atau gimana. Yang jelas kita beda-beda sih ya. Kalau saya sih dulu ada dikasih obat sirup, ada dikasih obat tablet. Terus saja terus sampai akhirnya menemukan titik di mana nanti dokternya bilang, oh anda mesti endoskopi. Saya jadwalkan untuk anda endoskopi, yaitu di mana nanti si dokter bakalan menunjuk salah satu rumah sakit di mana anda mesti endoskopi. Nah, kalau saya, pengalaman saya dulu itu endoskopi saya full diklaim sama BPJS. Kebetulan dulu saya pakai jasa BPJS itu yang mandiri. Jadi ada, ya, di luar BPJS kita kena biaya ya, mungkin kurang dari 1 juta untuk biaya endoskopi. Memang ada beberapa yang diklaim di BPJS, ada yang tidak. Nah, kita menyiapkan, ya setidaknya kita menyiapkan uang lah untuk kurang lebih sekitar di bawah 1 juta. Itu pengalaman saya. Nah, untuk sekarang saya kurang tahu. Nah, itu sih. Pokoknya yang pertama itu rutin kontrol, yang kedua nanti pasti terus ditelusuri, maksudnya dokter menyarankan untuk endoskopi. Jadi hasil dari endoskopi itu selesai, nanti dikirim lagi ke dokter. Nah, dari dokter dah nanti bakalan membaca, oh nih hasil endoskopinya, nanti bakalan dijelaskan kepada Anda.
Jadi oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Anda bisa menentukan sikap. Oh saya mesti seperti ini karena kondisi lambung saya sudah seperti ini. Jadi tetap positif saja teman-teman. Teman-teman semua harus yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh. Walaupun lama prosesnya, mungkin ada yang lama atau yang tidak. Kalau saya sih bisa dibilang lama, ya lama, cepat ya nggak terlalu cepat juga, kurang lebih sekitar 1 tahun ya. 1 tahun saya gini. Kurang lebihnya saya menjalani proses pengobatan. Istirahat total, nggak kerja sama sekali. Wah, nggak ada aktivitas yang itu dah bangun, nonton TV, diam, pikiran kacau, makan lagi, kayak gitu gitu dah. Makan yang putih-putih, kurus dulu, habis itu jadwal kontrol. Wah, nggak basi pokoknya dulu, jenuh. Cuman ya ada fasenya dimana kita bakalan diam sejenak atau istirahat sejenak untuk mikirin apa sih penyebab penyakit ini. Itu sih teman-teman menurut saya. Oh ya, teman-teman, itu untuk endoskopi video, sorry, untuk video endoskopi saya sudah tertera di video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya, di scroll ke bawah itu ada endoskopi lambung. Nah, di sana teman-teman nanti bisa menonton bagaimana saya melakukan endoskopi lambung di suatu rumah sakit swasta di Denpasar, Bali. Untuk rasanya sih gimana ya? Dibilang sakit ya tidak, dibilang tidak ya ya ada sih rasa sakitnya. Cuman nanti saya nggak bakalan share di sini, nanti mungkin biar teman-teman tidak takut duluan ya untuk melakukan ini endoskopi. Yang jelas untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan lambung atau asam lambung atau GERD ini, ya saran saya sih setelah beberapa kali untuk berobat, kalau emang dokter untuk menyarankan endoskopi, segera endoskopi biar tahu bagaimana situasi atau enggak kondisi lambung teman-teman. Jadi teman-teman bisa bersikap selanjutnya bagaimana gitu. Oke, next selanjutnya untuk yang part selanjutnya itu atau kelola stres dan selalu beraktivitas. Untuk kelola stres menurut saya sih susah ya menjelaskan. Saya juga kadang labil untuk stres saya. Ya namanya setiap orang pasti punya beban yang bikin kita stres. Cuman gimana caranya kita mengatur stres itu supaya tidak berlarut, supaya tidak jadi pikiran yang panjang. Kalau saya sih dari pengalaman saya sendiri, untuk saat ini saya sudah mulai bekerja kembali, kurang lebih sekitar setahun saya sudah mulai bekerja, di mana dari pagi sampai sore saya melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Nah, pasti itu yang namanya stres pasti ketemu di jalan, entah ketemu dengan orang atau bagaimana, pasti stres itu ketemu. Setelah dari pulang kantor, saya pasti lihat handphone saya lihat video-video lucu. Ya setidaknya saya bisa melupa sesuatu yang bikin saya stres di entah itu siang hari atau pagi hari gitu. Jadi saya nonton video-video lucu, video-video yang bikin saya happy, dan saya ngelakuin hal-hal yang bisa menghilangkan stres sedikit. Nah, entah itu saya olahraga kecil-kecilan, mungkin push up atau gimana. Yang jelas olah stres jangan terlalu dalam sekali, soalnya kalau teman-teman sampai stres ya asam lambung pasti bakal naik, kumat lagi gitu. Nah, berikutnya untuk yang terakhir, yang part 10, selalu beraktivitas. Jadi kalau menurut saya sih selalu beraktivitas. Nah, untuk teman-teman yang belum mungkin atau sedang istirahat total, dari yang punya kerjaan sekarang nggak punya pekerjaan karena penyakit ini, saya sih sedikit pengalaman saya kemarin. Dulu saya memang diam, tidur, karena semangat ya saya bilang lah, semangat untuk hidup nggak ada gitu. Jadi saya ditegur sama ibu saya, kamu kayak gini terus gitu. Coba kamu jalan-jalan,
keluar cari udara, walaupun nggak usah jauh-jauh kan, biar pikiran tuh jernih juga gitu. Nah kalau untuk sekarang, untuk saya sudah kerja ini ya, saya pasti ngambil sesuatu hal yang bikin saya lupa, makanya saya cari pekerjaan dan akhirnya saya diterima dan saya punya kesibukan sekarang. Di lain itu kan saya mesti harus punya tanggung jawab juga. Saya apa, ada hal yang mesti saya tanggung ya. Itulah pokoknya selalu cari aktivitas supaya pikiran kita nggak kesana terus, ke penyakit terus, jadi lupa lah gitu istilahnya. Dari pagi sampai udah ternyata udah siang, dari siang aktivitas lagi, ternyata udah sore, sore lagi, udah malam. Nah itu dah, itu ya nggak seperti itulah untuk gambarannya gitu teman. Jadi selalu beraktivitas. Nah itu sih dari semuanya rangkuman dari pengalaman saya tentang penyakit ini, asam lambung, GERD, dan anxiety, dari part 1 sampai dengan part 10. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang di penjelasan atau saya menceritakan tentang pengalaman saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terus saya bakalan terus share video-video lain tentang asam lambung atau GERD atau dan anxiety ini. Teman-teman pokoknya tetap semangat yang lagi berjuang ngadepin penyakit ini, jangan pernah menyerah. Oke, jadi begini teman-teman, tentang penyakit ini, GERD, asam lambung, dan disertai anxiety, ini terjadi karena yang pertama sudah dari kehendak Tuhan atau yang di atas. Itu percaya nggak percaya? Kalau saya sih percaya. Yang kedua dari pikiran atau masalah. Kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Kita yang sedang mengalami masalah yang sangat benar-benar bikin hati sedih dan berlarut. Nah itu ngefeknya kita ke asam lambung naik. Jadi mood untuk makan tak ada. Nah itu dah. Saya dulu jujur saya mengalami hal seperti itu dan terjadilah penyakit ini. Nah yang pertama memang sudah dari, saya ulang, dari kehendak Tuhan sudah memberikan ya ini. Yang kedua dari situasi jiwa, jadi bisa dibilang untuk keadaan hati, karena mempunyai masalah yang sangat berat, nggak bisa pokoknya nggak bisa gimana ya, sudah pengen lupain, nggak bisa, muncul lagi masalahnya itu. Nah terus berulang seperti itu. Jadi saran saya sih belajar untuk ikhlas dalam hal ini. Saya yakin pasti sembuh. Saya juga untuk saat ini sih masih belajar untuk ikhlas tentang ada satu masalah yang bikin saya seperti ini, bikin saya sakit, dan ya seperti ini. Jujur dulu saya nggak seperti ini, saya kuat dulu, saya nakal bisa dibilang. Saya dulu kan konsumsi alkohol, saya rokok dulu, saya pola makan saya juga berantakan, saya sering begadang, banyak. Nah adalah masalah yang sangat berat, dan akhirnya saya nggak bisa sharing, saya nggak bisa menyelesaikan, saya tidak bisa melupakan dalam waktu singkat, berlarut-larut. Jadi kehidupan saya kacau, maksudnya lebih untuk pola makan saya kacau, sering begadang, minum alkohol, merokok, dan berakhirnya ya seperti ini. Itu saja sih kesimpulannya teman-teman. Yang jelas tetap semangat dan tetap berjuang untuk yang sedang mengalami sakit GERD atau asam lambung dan anxiety.